Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Teman-teman, kali ini kita akan bahas produk ya, yaitu Sony Mobile ES. Jadi sekitar akhir tahun lalu 2022 ya, gue pernah melihat review produk Sony ES Mobile itu di channel luar negeri ya. Saat itu saya cukup penasaran juga, ini apa aja sih yang disediakan sama Sony. Kelihatannya Sony mau agak serius lagi nih main di car audionya ya, karena dari semenjak Sony Hi-Res yang single din agak redup, agak tenggelam ya, udah cukup sekian lama juga ya. Akhirnya keluar Sony Mobile ES gitu ya. Sony Mobile ES nih terdiri dari line up mulai dari head unit, speaker 2-way dan speaker 3-way, power amplifier. Power amplifiernya juga beberapa model ya, ada 4 channel, ada 6 channel, ada 8 channel, dan ada mono channel ya. Jadi amplifier dan subwoofer. Jadi ini cukup menarik teman-teman, karena Sony menyediakan hampir seluruh line up untuk sistem yang dibutuhkan di mobil ya, kecuali prosesor ya. Dia belum bikin prosesor, tapi nggak jadi masalah karena kita bisa combine dengan produk-produk lain yang menunjang juga ya, yang kelasnya kira-kira setara ya. Embel-embel Hi-Res semua udah ditancepin ke produk-produk Sony Mobile ES ini ya. Kita mulai dari head unitnya. Head unitnya ini ukuran layarnya 10 inch, model floating ya, dan sudah Hi-Res ya, sudah Hi-Res, bisa baca file di SD sampai yang paling lengkap ya, sama ya tentu saja fitur Android Auto sama Apple CarPlay ya. Nah, gua nggak akan bahas terlalu detail untuk masing-masing produk di video kali ini ya, karena terus terang kita juga baru masuk ini untuk produk-produk Sony Mobile ES ini ya, menjadi salah satu ingredients kita juga untuk membuat sistem ya. Buat teman-teman yang suka sistem satu brand gitu ya, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan, karena kalau saya lihat nih model amplifiernya juga meskipun 6 channel atau 8 channel, ini fisiknya juga nggak sampai yang gede-gede banget, masih bisa muat di bawah kolong jok ya. Selain head unit, speakernya juga ada yang model 2-way dan 3-way gitu ya. Jadi ada opsi ya untuk milih speakernya. Speakernya juga dilengkapin dengan passive crossover ya. Meskipun 3-way, dia tetap sediakan passive crossover. Tapi kalau gue lihat ini pilihan passive crossovernya bisa dikonfigurasikan sebagai semi aktif. Jadi tweeter sama mid range itu menggunakan satu jalur, mid bass menggunakan satu jalur ya. Kalau teman-teman mau mainkan full aktif juga lebih oke gitu ya kan. Nah, subwoofernya juga, jadi kalau teman-teman membuat ini menjadi satu sistem yang one brand, mungkin akan menarik ya, hasil suaranya mungkin akan jadi koheren ya, dan kita bisa nangkep apa sih yang dikehendaki sama karakter suaranya si Sony Mobile ES ini gitu. Nah, sekarang saya ngajak teman-teman untuk melihat secara close up look ya untuk masing-masing komponen speakernya. Tweeternya sebenarnya soft dome ya, tapi dengan finishing cover ini sepertinya sedianya cocoknya diletakkan di tempat OEM mobil-mobil tertentu yang biasanya di atas dashboard ya. Modelnya juga tipis, dia nggak terlalu tebal. Kalau teman-teman mau main model OEM look juga bisa, karena ini tweeternya bisa dikeluarkan dari covernya ini gitu ya. Nah, kalau untuk mid range-nya kalau lihat model begini, saya langsung kepikiran satu mobil nih, Toyota Innova Zeniq ya. Ini cocok banget untuk diletakkan di tempat aslinya, tempat asli mid range-nya Toyota Zeniq ya. Jadi kalau teman-teman yang punya Zeniq nih cocok banget untuk main OEM look gitu ya, karena dia sudah sediakan kupingan untuk tempat bautnya ya. Tapi kalau kita mau bikin di pilar bisa nggak? Secara customize bisa teman-teman. Jadi kita modif ya, ininya kita potong untuk kupingannya, kita bikin di pilar dan kita bikin custom cover grill secara custom gitu, sehingga dia bisa modelnya jadi 3-way gitu ya. Memang finishingnya menjadi tidak pabrikan, tapi bukan tidak memungkinkan untuk dikerjakan seperti itu ya. Nah, untuk mid bass nggak ada isu, ini modelnya tetap seperti 6,5 inch biasa ya. 6,5 inch biasa, cuman magnetnya, die cast-nya, rangkanya ini lumayan lebar ya lingkarannya. Jadi kita harus lihat-lihat juga kondisi lubang speaker di mobil. Jadi kalau mau tampil OEM tanpa potong plat,
mungkin tidak semua pintu mobil akan muat dengan diecast-nya speaker ini gitu ya. Tapi anyway, kalau mau main speaker-speaker yang kelas begini, sebaiknya juga kita pertimbangkan untuk di custom ya. Nah, selain itu juga ada subwoofer pasif ya. Subwoofer pasif ini modelnya 4 ohm single coil ya. Kebutuhan RMS wattnya itu 450-an ya, sekitar 450 watt ya. Nah, kalau saya melihat komposisi ini, Sony mengeluarkan power 8 channel. Power 8 channel untuk amplifiernya namanya XM8ES ya. Jadi ada 8 channel, ada 6 channel, ada 4 channel, ada mono channel. Jadi sangat fleksibel untuk kita mengcustomize sistem yang kita kendaki. Tergantung dari sistem yang kita pakai untuk speakernya, 2-way atau 3-way ya kan. Kalau saya sih langsung ngebayangin, kita mau bikin sistem 3-way nih, sistem 3-way plus sub ya. Tapi nggak mau banyak-banyak nih amplifiernya. Nah, kita bisa pakai satu buah amplifier 8 channel ya. 8 channel which is udah bisa buat drive depan 3-way ya, plus subwoofer dengan channel ke-7-8-nya kita bridge ya. Jadi udah selesai nih. Mungkin DSP-nya kita menggunakan 10 channel ya, dengan yang built-in amplifier. Built-in amplifiernya bisa kita pakai untuk ngangkat speaker tengah ya. Atau konsep lain nih, kita semua mau pakai external amplifier ya. Jadi 8 channel kita buat 3-way depan plus speaker rear ya. Terus kita tambahin lagi satu buah ampli yang mono channel untuk drive subwoofer. Itu juga bisa teman-teman. Oke. Nah, untuk speaker-speaker yang lebih bagaimana? Speaker-speaker yang lebih misalnya ada tambahan lagi surround speaker atau center speaker. Nah, kita banyakin channel DSP-nya. Mungkin channel DSP-M yang 12 channel ya kan. Built-in 12 channel plus pre-out lagi gitu. Nah, semua sistem itu bisa kita customize dengan bebas. Ya, tentunya dengan kita konsultasi ya dengan kita gitu, mau bikin sistem seperti apa, kombinasinya seperti apa, jadi kita bisa ngasih rekomendasi yang terbaik. Nah, di video kali ini juga teman-teman kita akan ngasih contoh juga ya skema sistem yang bisa kita buat dari perangkat-perangkat yang ada ini, sehingga teman-teman bisa jadi inspirasi ya. Oh, mobil gua cocoknya tuh misalnya mau main 2-way gitu ya, powernya pakai yang berapa channel, DSP-nya pakai yang berapa channel ya kan, subwoofernya bagaimana gitu ya. Jadi ini masih sangat open untuk berbagai variasi sistem yang bisa dibuat gitu ya. Nah, itu dia teman-teman introduction singkat tentang perangkat-perangkat audio dari Sony Mobile ES ya kan. Kita berharap dalam waktu dekat kita akan bangun satu mobil yang menggunakan perangkat-perangkat ini. Kita akan sharing hasil instalasinya seperti apa dan hasil suaranya juga seperti apa. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa kira-kira menebak nih kelasnya sampai di mana nih perangkat-perangkat ini. Tapi kelihatannya sekali lagi ini adalah seri tertinggi dari Sony Mobile ya untuk car audionya yang diharapkan menjadi flagship buat mengangkat kembali brand Sony di car audio. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you. Dah.